Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di masjid yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakkaratul ilmi. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita telah memasuki hari yang ke-7 ya dari bulan suci Ramadan. Kita diberikan dua kenikmatan yang agung berupa taufik kita berada di atas Islam, di atas iman, dan taufik berupa kesehatan, sehingga kita alhamdulillah menunaikan ibadah yang sangat agung, yaitu puasa Ramadan. Dan pada kesempatan sore hari ini kita untuk sementara tidak meneruskan bahasan kitab tentang usul diniyah karya Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita akan mencoba untuk menelaah ayat-ayat seputar puasa ya. Walaupun mungkin ayat ini sering dibaca dan sering disampaikan, terutama dalam lantunan qiraah, tetapi kita dalam kesempatan sore hari ini kita ingin mencoba untuk mentadaburi makna keagungan dari ayat-ayat puasa. Itu dari ayat 183 sampai ayat 187 ya. Plus 188-nya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi makna tentunya sangat agung bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim. Dari sekedar kita membaca Al-Qur'an itu. Membaca Al-Qur'an sangat besar pahalanya. Kita mengetahui dalam setiap huruf itu punya pahala. Tetapi mentadaburi maknanya itu lebih afdal dari sekedar kita membaca ayat per ayat, kalimat per kalimat, huruf per huruf dari ayat Al-Qur'an itu. Dan itu ditinjau dari dua sisi sebagaimana digambarkan oleh para ulama, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan para ulama terdahulu mengatakan bahwa membaca surah wasyamsi wa duhaha atau sejenis surah yang pendek seperti wadduha, wal asri,
itu lebih afdal ketimbang menyelesaikan surah Al-Baqarah atau surah Ali Imran atau surah An-Nisa. Jadi membaca surah Wasyamsi Waduhaha atau surah yang setingkat dengannya seperti Waduha dengan memahami makna dan isi yang ada di dalamnya lebih baik daripada kita menyelesaikan surah Al-Baqarah atau Ali Imran, bahkan menyelesaikan seluruh isi Al-Quran yang cuma dibaca saja. Sisi yang kedua bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang orang-orang Khawarij yang mereka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya dalam bentuk celaan. Jadi dalam bentuk celaan dan bukan dalam bentuk pujian. Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum wa fi riwayatin taraqihim. Nah, orang-orang Khawarij dikatakan yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramyah. Bahwa Nabi SAW menggambarkan orang-orang Khawarij, mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya mereka membaca Al-Quran tapi tidak dapat hidayah dari Al-Quran. Mereka tidak dapat petunjuk dari Al-Quran. Dari apa yang mereka baca tidak dapat petunjuk. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati orang-orang Khawarij yang mereka membaca Al-Quran, dikatakan yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramyah. Mereka melesat dari agama, menjauh. Artinya mereka sesat bagaikan melesatnya anak panah dari busurnya. Hal itu disebabkan karena mereka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya, atau bahkan sesat dan keliru dalam memahami maknanya. Dan salah satu bentuk kekeliruan orang-orang Khawarij dalam memahami ayat-ayat Quran itu juga disebutkan oleh para sahabat dengan kalimat yang menunjukkan keliru mengambil istimbat dari ayat-ayat Quran, yaitu yaqra'una ayatan nuzilat alal kufar wa yunazziluha alal mu'minin. Bahwa mereka membaca ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan untuk orang kafir, tetapi mereka mengalamatkan, menjadikan dalil untuk orang-orang beriman, yaitu takfir jamaatil muslimin, yaitu mereka mengkafirkan orang-orang beriman, sehingga juga menjadikan satu perbuatan yang keliru, yaitu sabqu dima'il muslimin, yang dengan itu mereka mengalirkan darah orang-orang beriman. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk mengambil beberapa faidah dari ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan tentang puasa, walaupun tentunya tidak akan secara terperinci untuk menelaah, meneliti dan mengungkap ayat-ayat seputar puasa karena memerlukan waktu yang sangat panjang. Tapi kita ambil hal-hal yang sangat penting. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudat.
faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus siyama ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Nah, ini ayat yang arutkan kepada kita tentang ayat-ayat puasa, yaitu ayat-ayat puasa seputar Ramadan. Itu dari ayat 183 sampai ayat 187. Yang pertama, kita lihat di sini ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. An-nida'u fil Qur'an tanqasimu ila qismain. Jadi seruan atau kata panggilan di dalam Al-Qur'an itu ada dua macam. Jadi ada dua macam, dua redaksi secara umum ada di dalam Qur'an. Yaitu redaksi khitab umum dengan redaksi khitab al-khas, yaitu khitab yang khusus. Redaksi khitab yang umum itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-21-nya, yaitu ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Maka itu adalah khitab umum, yaitu untuk semua manusia. Dan tentunya manusia di situ bainal mu'min wal kafir, bainal muwahhid wal musyrik, antara orang beriman dengan orang kafir, antara orang yang bertauhid dengan orang-orang yang musyrik, dan semua umum. Sedangkan pada ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menghitab dengan khitab khusus, dengan panggilan, dengan sifat hamba Allah yang khusus kepada kelompok yang khusus dari hamba-hamba Allah, yaitu dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghitab, memanggil, menyeru, dan otomatis mengandung perintah di dalamnya dengan menyebutkan sifat dan memanggil dengan sifat. Jadi menyebutkan sifatnya. Wa hadza bimakna tasyrif wa ta'dhim. Dan ini tentunya dalam bentuk pengagungan, dalam bentuk memuliakan. Karena tentunya laqab atau sifat
itu menunjukkan kepada pengagungan atau penyebutan kepada sebuah penghinaan. Seperti kita memanggil pada panggilan kepada orang, imma memanggil untuk memuji dalam bentuk fisik atau memanggil dalam bentuk sifat. Ya, seperti mungkin dikatakan ya Humairata, wahai yang berkulit putih kemerah-merahan umpamanya. Atau Nabi SAW juga memanggil atau menyebutkan sahabat untuk lita'rif, untuk mengenalkan, seperti Nabi SAW ya disebut sahabat, ada yang dinamakan Dzul-Yadain. Dzul-Yadain adalah sahabat yang memiliki perbedaan dari sisi fisik, bahwa tangannya lebih panjang dibandingkan dengan tangan sahabat yang lain. Tapi bukan dalam bahasa Indonesia panjang tangan artinya suka mencuri. Ini panjang tangannya artinya hakiki. Maka disebut dengan Dzul-Yadain. Dan Nabi SAW menyebutkan kepada sejumlah sahabat seperti Utsman ibn Affan Dzun-Nurain. Disebabkan beliau menikahi dua putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dihitab dengan kata-kata sifat yaitu mukmin, wahai orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai hitab kepada manusia dengan hitab umum, ya ayyuhan nas. U'budullaha, beribadalah kepada Allah. Atau ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Dalam ayat ini tentunya budu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kamu. Kata para ulama bahwa hitab yang pertama ada dalam Quran, kata-kata nida yang pertama ada dalam Quran adalah dalam surah ini. Itu surah Al-Baqarah ayat 21. Dan isi yang ada di dalamnya adalah min ahammil muhimat wa huwa ikhlasul ibadati lillah. Dan isi yang ada di dalamnya adalah perkara yang paling urgen dari semua perkara, atau perkara yang paling agung dari semua perkara, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan yang menunjukkan keutamaan tauhid dan yang menunjukkan keutamaan mengikhlaskan ibadah kepada Allah, karena Allah menjadikan nida yang pertama ada dalam Quran, nida yang isinya untuk mentauhidkan Allah. Jadi nida yang isinya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Nah, sedangkan ayat ini itu surah Al-Baqarah yang ada dalam ayat 183 ini dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yaitu bentuk hitab, bentuk nida yang itu khusus kepada orang-orang yang beriman. Artinya tidak diseru yang lainnya, tidak dipanggil yang lainnya, atau dalam makna lain tidak diperintah yang lain, yang dipanggil hanya orang beriman. Bukan orang yang kafir, bukan orang yang musyrik. Ya. Dan tentunya kaum muslimin, isi perintahnya di dalamnya yaitu kutiba alaikumusiyam, di mana isi perintahnya adalah puasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengajari kita orang-orang beriman ketika membaca Al-Qur'an
Dan ayat Quran itu dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Maka kata Abdullah bin Mas'ud berkata, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa asgilaha sam'a fa imma khairun tu'maru bihi wa imma syarrun tunha anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, jika kamu membaca atau mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkanlah kedua telingamu. Jadi bersiap-siaplah. Kenapa? Karena setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu, imak setelahnya adalah berupa kebaikan yang Allah Ta'ala memerintahkan dengannya, atau berupa keburukan yang Allah akan melarang darinya. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, jika kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka siap-siaplah. Maka siapkanlah perdengaran kita, karena setelah ayat itu, setelah kalimat itu, imma redaksinya adalah perintah, yang dengan itu Allah akan memerintah, atau redaksi setelahnya adalah larangan, yang Allah Ta'ala tentunya melarang sesuatu darinya. Kemudian para ulama menjelaskan, Allah tidak meredaksikan dalam ayat-ayat ini ya ayyuhal mu'minun. Jadi ya ayyuhal mu'minun, tetapi Allah meredaksikan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena dua kalimat ini memiliki makna yang sangat berbeda dari sisi lugawi, dari sisi bahasa. Bahwa dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu tufidul umum, yaitu mengandung makna yang umum, yakni jami'ul mu'minin, yaitu semua orang beriman, ala tafawuti darajatihim wa tafawuti imanihim, yaitu semua orang beriman dengan seluruh tingkatan keimanan orang beriman, di atas seluruh derajat tingkatan orang beriman. Dan Allah tidak menentukan orang beriman dari mana, di mana, kapan, tetapi di sini menunjukkan orang beriman semuanya. Karena kata para ulama, kalau dikatakan ya ayyuhal mu'minun, di mana al di dalam bahasa Arab imma tufidul istighraq wa imma tufidu li ahli dzikri. Jadi kata-kata ya ayyuhal mu'minun kalau diredaksikan ya ayyuhal mu'minun itu sedikit berbeda dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Karena kalau dikatakan ya ayyuhal mu'minun, al seperti alhamdulillah gitu ya. Maka alif lam al itu memiliki dua sisi. Imalil istighraq, istighraq artinya untuk menunjukkan semua. Tetapi terkadang tufidu li ahli dzikri. Li ahli dzikri yaitu menunjukkan makna ketika turun ayat ini. Seolah-olah hitobnya hanya kepada para sahabat saja yang ada di saat itu. Maka memiliki makna umum. Jadi memiliki makna umum. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya semua orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan di sini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, maka di sini pun memiliki dua makna yang sangat agung.
ketika disebutkan iman. Yang pertama, yang dimaksud dengan iman adalah al-iman bi arkanil imani sittah wa ma yatadammanahum. Jadi ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, berarti wahai orang-orang yang beriman, yaitu orang yang beriman kepada rukun iman yang 6 dan apa-apa yang dikandung dari rukun iman yang 6. Dan ini dinamakan dengan usul iman, yaitu yang merupakan pokok-pokok iman. Dalam arti yang lain, seseorang tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan beriman, dan tidak akan dikhitab sebagai orang beriman dan dijuluki orang beriman dengan benar sehingga beriman kepada rukun iman yang 6. Dan definisi ini telah didefinisikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Karena iman ini telah didefinisikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam yang hadir ketika Nabi sallallahu dengan para sahabat sedang duduk-duduk. Ya, disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun sadidu syawadi asy-sya'ri, sadidu bayadi thiyab. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala fahdayhi faqala mal iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan itu tentunya bagian yang paling pokok. Sedangkan yang kedua, ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dimaksud di sini tentunya adalah sisi lain, yaitu al-mutassifu bisifati ahli iman, yaitu orang-orang yang disifati dengan sifat ahlul iman, yang disifati dengan sifat ahlul iman. Dan tentunya sifat yang paling pokok disebutkan dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat kedua sampai ayat kelima. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Jadi di sini disebutkan bahwa orang mukmin adalah orang-orang yang memiliki sifat iman. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang beriman, salah satunya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Kemudian di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ya. Jadi surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailina wa fir riqab wa aqama salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina bil ba'sa'i wad dhar'i hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Wa ulaika humul muttaqun. Jadi dalam ayat ke-177 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang beriman. Dan ini hakikat iman. Di mana iman dalam definisi ayat 177 digambarkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari, al-iman ibaratun anita'ah. Al-iman ibaratun an imtithali awamirih wa ijtinabi nawahi. Bahwa iman itu gambaran dari taat. Iman itu gambaran dari melaksanakan perintah-perintah Allah
dan gambaran dari menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Atau dengan ibarah lain, at-tahalli wa takhalli, di mana iman itu gambaran dari at-tahalli. Apa yang dimaksud dengan at-tahalli? Yaitu di mana orang beriman bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji, seperti menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji, menunaikan umrah, berbakti kepada dua orang tua, berakhlak mulia, bertutur kata baik. Wa takhalli artinya bersih, menjauh, yaitu minaradillah, dari setiap yang buruk, minal kufri wa minasyirki wa minal ma'asi wa minal fiski wa minal zulmi, yaitu bersihnya seseorang dari semua sifat yang buruk, dari sifat kekufuran, dari sifat musyrik, dari sifat fasik, dari sifat zalim, ya. Dan semua bentuk-bentuk yang dinamakan keburukan, maka digambarkan di dalam surah Al-Baqarah 177. Jadi ketika kita dihitab dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti apa? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah. Dan ketika dihitab, berarti dihitab dengan pujiannya, dihitab dengan sifat-sifatnya. Wahai orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang telah disifati dengan sifat yang sempurna, dengan sifat-sifat yang agung, dengan sifat-sifat yang mulia dari sifat orang beriman. Hal itu sebagaimana juga dijelaskan dalam surah yang ke-8-nya, ya. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqna. Apa ayatnya? Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini sama, berdekatan dengan surah apa? Al-Baqarah di ayat. Dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Allah menghitab dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka di situ mengandung dua makna. Makna yang pertama menunjukkan orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, dan dimaksud dengan rukun iman yang 6, yaitu orang-orang yang memiliki sifat apa? Sifat ahlul iman. Yang mana sifat-sifat ahlul iman itu telah disebutkan dalam banyak ayat. Dan di antara ayat yang secara spesifik menyebutkan adalah surah khusus Allah Ta'ala menyebutkan apa? Surah Al-Mu'minun. Maka Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun, dan seterusnya. Apa yang dimaksud? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata iman, kata-kata mukmin itu mengandung dua makna tadi. Itu menunjukkan orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang yang memiliki keyakinan. Maka disebutkan di situ apa? Ada bentuk akidah yang menunjukkan akidah ahlul iman, dan ada bentuk sifat yang merupakan sifat ahlul iman, yang mana orang-orang beriman itu berbeda dengan orang-orang yang lain yang telah disebutkan dalam sejumlah ayat, dan setiap orang wajib mentadabburi sejumlah ayat yang tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba dalam arti adalah furidha, telah diwajibkan, ya. Dan kata-kata kutiba dalam surah Al-Baqarah disebutkan dalam 4 kali kata-kata kutiba.
Dan disebutkan dalam 4 masalah. Jadi disebutkan 4 kali dalam 4 masalah. Kata-kata kutiba dalam surah Al-Baqarah yang artinya furidha. 1 tentang ayat kisos, yaitu pada ayat 178-nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Jadi kata-kata kutiba disebutkan ya 4 kali. Yang kedua tentang ayat waris. Jadi seputar waris. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in tarakanil khair wasiyatul lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi disebutkan kata-kata itu. Dan dikaitkan dengan kata-kata takwa. Ya, tadi dalam surah tentang qisas sama. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam ayat jihad. Jadi disebutkan dalam ayat jihad. Yaitu pada ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan yang keempatnya tentang puasa. Jadi kata-kata kutiba yang artinya furidha, diwajibkan. Dan berarti di sini dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan di antaranya ada 4 kewajiban. Kewajiban yang pertama menegakkan qisas. Kewajiban yang kedua menunaikan waris. Kewajiban yang ketiga kewajiban berperang. Dan yang keempat adalah kewajiban berpuasa. Ya, kewajiban berpuasa. Kata-kata kutiba dalam surah apa? Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dalam 2 kategori. Jadi puasa disebutkan dalam 2 kategori dalam bentuk ta'zim kepada ibadah puasa. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwa puasa itu tidak hanya disyariatkan kepada umat ini, tetapi puasa diwajibkan kepada seluruh umat. Artinya bahwa para nabi yang sebelumnya juga mensyariatkan puasa. Jadi Allah mengaitkan ibadah ini kepada ibadah sebelumnya. Dan ini juga berupa pengagungan, bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang sangat agung. Sisi yang kedua, bahwa para ulama juga menjelaskan bahwa Allah mengakhirkan perintah puasa dari perintah yang lainnya, dari rukun Islam yang 5. Jadi rukun Islam yang 5, yaitu berdasarkan kesepakatan ahli sejarah bahwa wajibnya puasa diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Jadi pada tahun kedua hijrah. Dan Nabi SAW puasa selama 9 kali dalam sepanjang hidupnya. Jadi puasa diwajibkan secara, artinya setelah banyak kewajiban, setelah ada sejumlah kewajiban. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah ini pun, bahwa puasa itu diwajibkan secara bertahap. Jadi puasa itu diwajibkan secara bertahap. Ya, di mana disebutkan pada ayat setelahnya bahwa puasa itu diwajibkan kepada kaum muslimin menurut sebagian para ulama dengan 2 tahap. Ada yang mengatakan dengan 3 tahap. Yang mengatakan 2 tahap, bahwa tahap pertama memilih antara memberi makan
dengan berpuasa. Yang tidak berpuasa membayar fidyah dalam sehari 1 orang. Ya, tapi Allah menyebutkan di ujungnya apa? Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan tahapan yang kedua yaitu tahapan wajibnya puasa dengan tetap, yaitu ketika turun ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama di sini mengaitkan alaqatul imani bisaum wa alaqatus saum bil iman. Sehingga para ulama di sini mengaitkan hitab ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Para ulama menjelaskan hubungan iman dengan puasa atau hubungan puasa dengan iman. Maka para ulama menyebutkan ada 2 sisi. Sisi yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala umum dan tidak menyebutkan hitab awamir ila ba'da quwwatil iman. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan halal dan haram dan tidak menyampaikan awamir wa nawahi dalam bentuk amal ila ba'dal bayanil iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan halal haram dan tidak menyampaikan perintah atau larangan kecuali setelah menjelaskan iman. Maka disebutkan ayat-ayat yang pertama turun sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ayatun mufassalah tata'allaq bil iman, tata'allaq bil wa'di wal wa'id, tata'allaq bil jannati wan nar. Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan bahwa ayat-ayat yang pertama turun itu ayatun mufassalah, ayat-ayat yang pendek-pendek. Ya, ayatul mufassalah, ayat yang pendek-pendek. Yang isinya penjelasan iman, yang isinya penjelasan surga, neraka, pahala, ancaman. Ya. Dan itu ayat-ayat yang pertama turun. Yang dikenal dengan istilah juga ayatun makiyah, ayat-ayat yang sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ya. Jadi artinya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Quran turun kepada kita, ayat-ayat yang pertama turun ayat yang berkaitan dengan iman, ayat yang isinya menguatkan iman, ayat yang isinya menancapkan keimanan. Baru setelah itu Allah menghitab manusia dengan perintah, Allah menghitab dengan larangan, penjelasan halal dan haram. Kenapa katanya? Karena orang akan tumanina dan akan khusyuk dalam taat kepada Allah ba'da quwwatil iman, setelah kuat iman. Maka dihitab dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, para ulama juga menjelaskan, seperti dinukil dari perkataan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan yang lainnya, iman dengan puasa itu mengandung makna min alamati ahlil iman as-saum, bahwa di antara ciri kesempurnaan iman dan kesempurnaan orang beriman adalah berpuasa. Fa idza taraqas siyam naqasa imanuhu, yang artinya apabila orang meninggalkan puasa maka berkurang imannya atau cacat imannya. Jadi orang beriman mesti berpuasa. Kalau tidak berpuasa berarti cacat imannya, berarti rusak imannya. Walaupun menurut jumhur ulama, orang yang meyakini wajibnya puasa tapi tidak puasa tidak dikeluarkan dari Islam, tapi waqa'a fi kabiratin minal kabair, tapi dia masuk pada dosa besar di antara dosa-dosa besar, karena termasuk rukun Islam, termasuk da'aimul Islam, termasuk pondasi Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalam arti orang yang beriman mesti berpuasa. Kalau tidak berpuasa
yaitu yang dimaksud tentunya puasa Ramadan, maka cacat imannya, maka lemah imannya, maka tidak sempurna imannya. Ya. Maka dihitab ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ya. Kemudian Allah menyebutkan di ujung ayat la'allakum tattaqun, agar kalian apa? Bertakwa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan goyah, menyebutkan hikmah tujuan dari berpuasa agar kamu apa? Bertakwa. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alaqatus saum wat taqwa. Itu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan atau mengaitkan puasa dengan takwa. Mengaitkan puasa dengan takwa. La'allakum tattaqun. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada puasa, ada takwa, ada iman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3. Puasa, iman, takwa. Jadi puasa, iman, takwa. Dan tentunya kita harus memahami ketiga-tiganya. Apa itu iman? Al-iman qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ya. Berarti puasa bagian dari iman di sini, masuk di dalamnya. Atau iman itu dikatakan iman adalah al-iman bi'arkan il-imani sita. Iman itu adalah iman kepada rukun iman yang 6. Yang tadi udah disebutkan. Ini definisi iman. Iman itu apa? I'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ini adalah definisi iman. Definisi puasa apa? Imsakun mahsus, ansahsin mahsus, bizamin mahsus. Au tarku ta'am wasyarab wal jima min tulu'il fajri shadiq ila gurubi asyamsi taqarruban ilallah. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan dari sesuatu yang khusus kepada orang yang khusus pada waktu yang khusus. Atau puasa itu menahan makan, minum, jima dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari dengan tujuan taqarrub kepada Allah. Itu adalah puasa dalam definisi syar'i. Sedangkan takwa, apa itu takwa? Takwa didefinisikan oleh para ulama dengan banyak definisi, tapi definisi yang paling sederhana adalah ittiba'u sabilin najat wajtinabu sabilil halak au istinabu au imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Apa itu takwa? Takwa adalah menempuh jalan keselamatan dan menjauhi jalan kecelakaan. Karena takwa bimana wiqayah. Al-wiqayah an adzabillah. Karena takwa itu perisai dari adab Allah, perisai dari murka Allah. Atau takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu adalah definisi takwa yang paling sederhana disebutkan oleh para ulama. Takwa. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu apa? Bertakwa. Tadi berarti puasa hubungannya dengan iman, menunjukkan ciri orang beriman adalah berpuasa. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia berpuasa apa? Ramadan. Kemudian apa hubungan ya iman dengan takwa? Apa hubungan iman dengan takwa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan dalam banyak tempat antara iman dengan takwa. Jadi dalam banyak tempat Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan iman dengan takwa. Jadi dalam beberapa ayat ya, hitab. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Dalam ayat yang lain
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hubungan iman dengan takwa. Contohnya apa? Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa kanu yattaqun. Lalu para ulama mengatakan apa hubungan iman dengan takwa? Ya. Sebagian para ulama mengatakan hubungan iman dengan takwa seperti ayat-ayat innalladzina amanu wa amilus solihat. Ini innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka antara iman dengan takwa digambarkan ya bahwa iman adalah perkara yang batin dan takwa adalah perkara yang zahir. Yaitu gambaran dalam ayat yang lain surah Fussilat Allah berfirman innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi kalau iman dengan takwa itu seperti gambaran ayat-ayat yang berbunyi innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat selalu mendahulukan iman sebelum kata takwa. Jadi dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata iman sebelum kata takwa. Jadi umumnya menyebutkan kata-kata iman kemudian takwa. Ada yang didahulukan kata takwa sebelum kata iman. Yaitu dalam redaksi surah Yunus yang tadi ayat 62-63 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wali. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa kanu yattaqun. Nah, apa artinya di sini? Digambarkan oleh para ulama bahwa terkadang ada orang beriman tapi tidak bertakwa. Ada orang yang bertakwa tapi tidak beriman. Maksudnya apa? Ada orang yang beriman mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, tapi tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Maka digabungkan antara iman dengan takwa. Di sisi lain ada orang-orang yang melaksanakan bentuk ketakwaan, artinya bentuk taat. Atau orang-orang meninggalkan maksiat tapi tidak beriman, maka juga tidak berguna, tidak bermanfaat. Makanya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, iman adalah bagian pokoknya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Adapun bagian yang terakhir dari ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengaitkan puasa dengan takwa. Para ulama mengatakan karena puasa itu wasilah yang paling agung untuk sampai kepada takwa. Jadi wasilah yang paling agung sampai kepada takwa. Bagaimana puasa itu menjadi satu amalan, satu ibadah, satu bentuk taqarrub kepada Allah yang paling agung akan menyampaikan orang kepada derajat takwa. Kita kembali kepada definisi takwa dulu. Takwa melaksanakan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Maka bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di situ Allah mensyariatkan banyak taat. Maka dengan itu orang mukmin akan menjadi dekat kepada Allah dan lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebab taqarrubnya. Dan pada bulan Ramadan orang mukmin mampu mengendalikan syahwatnya dan mampu menutup pintu-pintu syaitan untuk masuk kepada dirinya, sehingga orang mukmin di bulan Ramadan lebih bertakwa kepada Allah dan derajat takwa akan terdapat, artinya akan tercapai oleh setiap muslim karena orang mukmin melaksanakan perintah-perintah Allah
orang muslim melakukan bentuk-bentuk taat, orang mukmin melakukan amal-amal saleh, dan orang-orang mukmin mampu mengendalikan dirinya. Sisi yang kedua, bahwa para ulama mengatakan perisai yang dimiliki orang mukmin ketika berpuasa itu mampu mengendalikan dua syahwat. Jadi orang mukmin ketika berpuasa itu memiliki perisai, dan perisainya itu mampu mengendalikan dua syahwat, yaitu syahwatul batni wa syahwatul farji. Itu syahwat yang berkaitan dengan perut dan syahwat yang berkaitan dengan farajnya. Dan manusia ke neraka dengan dua syahwat itu. Syahwat perut yang menyebabkan orang itu tidak tahu halal dengan haram dan tidak membedakan halal dengan haram ketika mengkonsumsi makanan dan minuman. Sedangkan syahwat yang berkaitan dengan faraj, terjerumusnya orang kepada pintu-pintu perzinahan, pintu berzina. Dan orang yang puasa ya dengan sebab menyedikitkan makanan, mengendalikan apa yang dimakan, mengendalikan apa yang diminum, dan menyedikitkan segala sesuatu yang akan menggelorakan syahwatnya, syahwat farajnya, maka orang mukmin memiliki kekuatan. Oleh sebab itu teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, para ulama kita mengatakan di antara kesalahan orang yang puasa itu adalah banyak makan. Jadi kalau kita berpuasa tetapi kadar yang kita konsumsi dari makanan dan minuman di bulan puasa itu melebihi kadar di luar bulan Ramadan, maka tidak memiliki makna dari puasanya untuk sampai kepada derajat takwa. Jadi kalau bukannya balas dendam itu ya, dari semua makanan kita konsumsi, kolak, gehu, bala-bala, ya, semua makanannya, sampai tidak bisa sholat itu. Bahkan kalau ditimbang, badan kita setelah puasa lebih besar badan kita ketimbang sebelum puasa. Itu tidak punya makna yang sesungguhnya. Karena puasa itu mengendalikan syahwat. Mengendalikan syahwat apa? Di antaranya menyedikitkan makanan. Menyedikitkan apa? Minuman. Termasuk di antara kekeliruan orang yang puasa adalah banyaknya tidur. Terutama sebagian orang awam terobsesi dengan hadis palsu bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu maknanya juga pasti. Karena puasa itu bulan amal. Bulan kita memperbanyak sholat, bulan memperbanyak baca Quran, bulan memperbanyak amal. Banyak interaksi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu maknanya la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun. Dan di antara makna yang paling agung puasa menyampaikan orang kepada derajat takwa. Karena para ulama mengatakan di situ ya, waktu yang paling dekat manusia kepada Allah tentang ikhlas itu puasa. Karena amalan-amalan yang lain kita bisa tasannuan, bisa dibuat-buat. Orang puasa, sholat, kita memperlihatkan orang. Tapi puasa, tidak ada yang tahu orang puasa, hanya Allah. Maka nilai orang sampai kepada derajat ikhlas. Dan nilai orang itu dekat kepada Allah. Sehingga nilai muraqabah, bahwa orang mukmin merasa dilihat Allah, itu ketika puasa. Karena antum saya, pemirsa, ya, bisa menampakkan puasa ketika dengan orang, tapi ketika kita sendiri kita bisa makan, bisa minum. Maka nilai ikhlas, nilai kita merasa dimuraqabah oleh Allah Ta'ala, nilai bahwa kita makrifat kepada Allah, makrifat dekatnya Allah dengan kita, makrifat dengan ilmu Allah, makrifat dengan pendengaran Allah, makrifat dengan penglihatan Allah, bahwa Allah itu Sami'un Alim, Sami'un Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Itu nilainya dalam bulan puasa dan pada ibadah yang dinamakan ibadah puasa. Nah, ini bagian tadabbur dari ayat yang pertama. Kemudian kita tidak akan ambil semuanya.
Pada surah Al-Baqarah ini berkaitan dengan puasa, Allah menyebutkan 3 ujung dalam ayat Quran ini. Ya, plus 1. La'allakum tatakun. Kemudian ya, yarsyudun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tashkurun, la'allakum tatakun, la'allahum yarsyudun. Plus Allah mengatakan in kuntum ta'lamun. Pada ayat yang kedua, artinya tadabbur kita, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini agar kalian bersyukur. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengaitkan puasa dengan syukur. Jadi Allah taala mengaitkan puasa dengan syukur. Ya. Apa yang mesti kita tahu tentang apa yang kita syukuri di sini? Di antaranya para ulama mengatakan bahwa Allah menghitab kita dalam sejumlah ayat berkaitan dengan puasa agar kita bersyukur. Karena Allah menyebutkan beberapa poin penting. Pertama, Allah mengatakan ayyama ma'dudat. Itu dalam bahasa kita kalau diterjemahkan yang mudah. Karena Allah memberikan banyak promo. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan tahfidzat. Bahasa kitanya apa? Ada diskon-diskon yang Allah taala berikan kepada hambanya, kepada umat ini. Allah mengatakan apa? Ayyama ma'dudat. Puasanya bukan setahun, tapi bisa dihitung 29 hari atau 30 hari. Puasa yang tidak berat. Ayyama ma'dudat. Itu puasa yang ringan. Puasa yang hanya jumlahnya tertentu. Bukan 1 tahun. Bukan setiap bulan. Tetapi setahun hanya 1 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kemudahan. 1, barang siapa yang sakit boleh tidak berpuasa. Siapa yang bepergian boleh tidak berpuasa. Siapa yang udah tidak mampu karena tua atau karena sakit yang menahun boleh tidak berpuasa dan tidak perlu qada, hanya bayar fidyah. Maka seolah-olah wahai orang beriman, Allah telah memberikan kemudahan kepada kalian ibadah. Tapi di atas kemudahan ibadah ini dan di atas semua rukhsah-rukhsah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tentang ibadah ini, Allah tetap rahmat kepada kita dengan memberikan pahala yang sangat agung dari puasa ini. Bagaimana keagungan pahala puasa? Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa bagiku dan aku akan membalasnya. Dan kebaikan di bulan puasa dilipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda, dengan lipatan yang tidak terhingga. Kemudian Nabi SAW mengatakan inna fil jannati samaniyata abwabin minha yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Bahwa Nabi SAW mengatakan di surga itu ada 8 pintu dan salah satu pintu namanya Rayyan. Jadi puasa ini mudah, puasa ini ringan, dan puasa ini banyak keringanannya, tapi Allah memberikan pahala yang sangat agung. Yaitu bagi yang puasa disediakan pintu dari 8 pintu surga adalah pintu Rayyan. Bahkan pintunya juga dengan nama lain, beda dengan nama lain. Salat, babu salat, sedekah, babu sedekah, jihad, babu jihad. Birrul walidain babul walid, ya. La haula wala quwata babu la haula wala quwata. Tapi puasa dinamakan pintu Rayyan. Kenapa? Karena sebagian para ulama mengatakan
gambaran karena setelah pintunya ada sungai. Yang apabila orang masuk ke pintu royan, maka di depannya sudah disediakan air. Yang apabila meminumnya maka dia tidak akan haus selamanya. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur atas nikmat Allah, atas keringan Allah kepada kita. Diperintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahkan di dalam hadis-hadis dikatakan ibadah puasa ini ada pahala yang sangat agung. Pahalanya apa? Pahala dari sahur gitu. Yang sahur ini menjadi pembeda dari puasa umat sebelum kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faslu baina siyamina wa baina siyami ahlil kitab aklatu sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ya. Kemudian makna ayat ini ya kita memahami dengan kalimat yang sangat agung. Kita sering terbayang atau yang paling paham bagi kita bersyukur kepada nikmat dunia. Jadi kalau kita bersyukur dalam nikmat dunia, kalau kita dapat rezeki, dapat keuntungan, dapat pemberian, kita mengatakan alhamdulillah, bersyukur saya dapat. Tapi dalam surah Al-Baqarah ini Allah mengingatkan tentang syukur. Di antaranya disebutkan di sini ada 2 poin yang harus kita bersyukur. Selain nikmat dunia, itu apa? Nikmat pahala dan nikmat kemurahan Allah kepada kita tentang syariat. Bahwa Allah tidak mewajibkan kepada kita satu syariat yang di luar kemampuan kita. Sehingga Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kepada kita kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Dan ini nikmat yang sangat agung. Bahkan nikmat yang sangat agung kepada umat ini disebutkan dalam hadis apa? Nahnul akhirun sabiquna yaumal qiyamah. Kita menjadi umat terakhir tapi terdahulu masuk surga. Kita amalnya sedikit tetapi pahalanya 2 qirat kan disebutkan dalam hadis. Perumpamaan kalian dengan umat yang sebelum kalian adalah bagikan orang yang mempekerjakan manusia dengan 3 sip. Yang bekerja dari pagi sampai siang dia dapat 1 qirat. Ya, yang dari waktu zuhur sampai asar dapat 1 qirat. Dan itu yang pertama Yahudi, kemudian yang kedua Nasrani. Dan yang bekerja dari waktu asar sampai maghrib dan itu mendapatkan 2 qirat dan itu adalah kalian. Dan ini nikmat Allah yang sangat agung kepada umat ini. Yang wajib umat ini bersyukur kepada Allah. Tapi yang kedua dalam ayat ini, nikmat yang sangat agung diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggunya syaitan. Tetapi kemuliaan bulan Ramadan semakin mulia karena diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yaitu bulan Ramadan yang diturunkan Quran. Kapan diturunkannya? Waktu malam. Karena dikatakan dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ditafsirkan dengan ayat yang lain. Jadi turunnya di waktu malam. Dan yang dimaksud diturunkan Al-Quran 2 kali seperti saya sudah jelaskan di lain-lain kesempatan. Diturunkan 1 kali dari Allah ke langit bumi, kemudian dari langit bumi secara berangsur kepada Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan sebab nuzulnya. Nah, tapi lihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Quran dengan 3 sifat. Pertama, huddal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas. Wal furqan, sebagai pemisah. Artinya kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah taala, nikmat yang paling besar bagi umat Islam adalah nikmat diberikan neraca kehidupan, yaitu Quran. Umat Islam itu diberikan pijakan hidup, yaitu Quran. Hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Tetapi petunjuk itu adalah bagi orang yang mengimani Al-Quran sebagai hidayah, dan bagi orang yang hadir hatinya untuk memahami Quran dan isinya. Tentunya ya, karena tidak setiap orang itu mendengar Quran dapat hidayah. Kemudian apa? Wa bayyinati minil huda wal furqan, jelas-jelasnya. Dan ini adalah yang paling agung. Makanya dalam Al-Quran lihat
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi di situ disebutkan apa? Pujian kepada Allah dengan sebab Allah menurunkan kitab kepada Nabi kita Muhammad. Dan nikmat yang agung juga nikmat kerasulan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sering dijadikan sebagai tahmid. Ya. Kemudian kita masih ada waktu 10 atau 5 menit lagi. Ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menyebutkan dalam Quran, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal yas'alunaka ani syahril haram. Jadi banyak orang bertanya kepadamu wahai Muhammad. Dan itu diulang-ulang dalam Quran, yas'alunakal anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid yas'alunaka anir ruh yas'alunaka. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan idza sa'alaka ibadi. Jadi kalau dalam ayat mereka bertanya kepadamu, dan itu diulangi lebih dari 20 ayat ya dalam Quran, kata-kata yas'alunaka. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan yas'alunaka umumnya mengatakan kul, katakan. Jadi Nabi SAW disuruh menjawab. Mereka bertanya kepadamu, kul, katakan olehmu. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, seolah-olah Allah yang meletakkan pertanyaan. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala yang meletakkan pertanyaan, yang memberikan pertanyaan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Nah, kalimat singkat dalam ayat ini alaqatus saum wa du'a. Jadi hubungan puasa dengan doa. Jadi menghubungkan puasa dengan doa. Ya. Alaqatus saum bid du'a. Jadi hubungan puasa dengan berdoa. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini mengaitkan puasa dengan doa. Ya. Maka memiliki banyak makna di sini. Yang pertama, bahwa salah satu ibadah yang mendekatkan bagi seorang mukmin untuk diijabahnya doa adalah puasa. Jadi salah satu ibadah yang mendekatkan seorang mukmin untuk diijabahnya doa adalah puasa. Ya. Lalu timbul pertanyaan, ya, kenapa puasa menyebabkan dekatnya diijabah doa oleh Allah Ta'ala, atau menjadi salah satu sebab diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nah, kita lihat di sini beberapa poin penting. Pertama, bahwa salah satu sebab diijabahnya doa adalah jauhnya orang dari yang diharamkan Allah. Salah satu sebab diijabahnya doa orang yang berdoa itu karena bersihnya makanan dan minum dan pakaian yang dipakainya. Dalam hadis dikatakan bahwa ada seseorang yang telah mengumpulkan sebab-sebab doa, mengangkat tangannya sampai seperti sholat istisqa. Rambutnya tidak rapi, bajunya lusuh. Kemudian ilhah dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan dekat kepada Allah. Tapi tidak diijabah doanya. Kenapa? Karena pakaiannya, minuman yang diminumnya, makanan yang dimakannya adalah haram. Nah, orang yang puasa, yang betul-betul puasa, itu betul-betul menjaga apa yang masuk kepada perutnya. Dan menjaga dari setiap pintu-pintu yang diharamkan Allah. Maka otomatis sebab diijabahnya doa lebih dekat
bagi orang yang puasa. Tapi puasanya puasa yang beneran. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nilai ijabah Allah kepada hambanya dinilai dari tingkat takorubnya hamba kepada Allah. Artinya semakin dekat seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin dekat Allah kepada hambanya. Dalam arti dekat di sini, dekat khusus dalam arti istijabah, mendengar untuk menjawab doa. Maka Allah mengatakan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang ketiga, bahwa diijabahnya doa dengan berkumpulnya amal soleh. Jadi semakin banyak amal soleh yang dilakukan oleh orang yang berdoa, maka ijabah doanya akan semakin dekat. Oleh sebab itu kita lihat dalam sejarah ya, ada orang-orang ahlul kitab dulu yang dia pergi, artinya orang-orang Bani Israel pergi kemudian kemalaman, lalu masuk ke gua, kemudian tertutup pintu guanya. Maka dikatakan kalian tidak bisa keluar dari pintu gua ini ataupun dari kesulitan yang menimpa kepada kalian sehingga kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Maka ketika orang itu berdoa dengan menyebutkan amal-amal solehnya, kan ma'ruf ya hadis itu. Satu orang berdoa bergeser sedikit, satu orang lagi berdoa bergeser lagi, ketiganya berdoa sehingga bisa keluar. Artinya bahwa puasa ini dengan sebab orang melakukan banyak taat, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini hubungan antara puasa dengan doa. Karena puasa adalah merupakan amal ibadah yang paling dekat kepada Allah. Nah, kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, ya, kita tutup dengan dua kalimat di sini. Kita lihat di sini bahwa ayat yang sangat agung dalam surah Al-Baqarah ini, ya, tentang ayat doa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Para ulama menyebutkan salah satu rahasia tentang doa. Allah itu tidak melihat siapa yang berdoa, tapi Allah itu melihat doanya. Karena mengijabah doa, terkadang Allah tidak mengijabah doa dengan melihat sifat siapa yang berdoa. Disebutkan dalam hadis kan, takutlah kepada permintaan orang yang didolimi. Mungkin orang yang didolimi itu bukan orang soleh, tetapi ketika dia berdoa, diijabah doanya. Maka di sini dikatakan dakwat da'i, tidak dikatakan ujibud da'i, tetapi ujibu dakwat da'i. Kemudian yang kedua, Allah tidak melihat tingkatan orang beriman dalam berdoa. Ya, dalam berdoa. Dalam arti orang berdoa tidak boleh pesimis. Orang berdoa tidak boleh pesimis dengan mengatakan yang berdoa itu hanya orang yang sempurna takwanya. Orang yang berdoa itu hanya orang yang sempurna imannya, tidak. Walaupun orang yang berdoa tentunya harus menempuh sebab doa itu diijabah dan menghindari penghalang-penghalang doa untuk apa? Diijabah. Tetapi Allah dengan kemurahannya, terkadang Allah Ta'ala mengijabah orang yang dibayangkan oleh kita tidak diijabah doanya. Karena Allah akan mengijabah doanya, doa. Bukan semata-mata dilihat orang yang berdoa. Kemudian idadaan, yaitu ketika berdoa. Menunjukkan kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayat ini pun menunjukkan semua doa diijabah. Tetapi kata para ulama, ijabah doa atas orang yang berdoa dari Allah ada 3 tingkatan. Tapi semua doa diijabah Allah. Ketika orang mukmin berdoa kepada Allah, terkadang Allah mengijabah di saat dia berdoa,
terkadang Allah mengakhirkan permintaan seseorang berdoa karena Allah menginginkan semakin banyak pahalanya. Karena semakin lama berdoa dan semakin sering berdoa akan semakin besar taqarrubnya kepada Allah sehingga bertambah pahalanya. Dan yang ketiga, terkadang Allah Ta'ala mengakhirkan ijabah doa nanti yaumal qiyamah. Jadi Allah Ta'ala memenuhi permintaannya nanti yaumal qiyamah sehingga menjadi sempurna pahala yang diberikan Allah kepada orang beriman. Nah, kemudian penutup, maaf, sini 2 menit lagi. In kuntum ta'lamun. Di mana pada ayat Siyam ini disebutkan wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Di sini kita akhiri dengan faidah bahwa semua ibadah perlu kepada ilmu. Ya. Semua ibadah, semua taat perlu kepada ilmu dan perlu kepada landasan ilmu. Dan yang terakhir penutupnya bahwa kita ketahui ya, orang beriman tingkat kehusyuan dan tumakninah dalam beribadah ditinjau dari sisi makrifat kepada ibadah itu. Ya. Makrifat kepada ibadah setidaknya harus mengetahui 3 sisi. Yang pertama, makrifat siapa yang memerintah kita. Karena orang mukmin manakala tahu yang memerintah Allah dan memerintah Rasulnya, maka di sini dibarengi dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, takdim dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Karena tahu yang memerintahnya adalah Allah, sehingga nilai khusyuknya dan tumakninahnya akan lebih. Yang kedua, makrifat kepada pahala yang Allah berikan kepada kita. Karena orang mukmin akan merasa sabar dan akan selalu khusyuk dan semangat ketika beribadah, ketika kita memahami terhadap pahala-pahala yang Allah telah berikan. Dan yang ketiga adalah makrifat kepada hikmah di luar semua perintah-perintah Allah, di luar semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah taala mengatakan, "Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah, wa antasumu khairun lakum." Jadi puasa itu baik buat kalian, baik untuk urusan dunia, salah satunya kita mengatakan kesehatan. Baik urusan akhirat, tentunya disediakan apa? Surga, dan pintu surga yang namanya apa? Royan. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Barangkali itulah yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore hari ini. Pas 30. Adapun itu lewat 5 menit. Ya, kalau tadi ada pertanyaan silakan. Jazakallahu kepada Ustadz Abu Qatadah Hafizahullah yang telah memberikan materinya kepada kita berkenaan dengan tadabbur di surat Al-Baqarah dari mulai surat ayat 183 sampai dengan 186. Dan kepada para hadirin kaum muslimin yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bisa bertanya secara langsung atau juga lewat secari kertas, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Iya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, ya. Sunnah buka dengan makan kurma atau sahur dengan kurma. Ya, sunnahnya itu dalam arti karena memang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam
di saat itu. Ya, di saat itu. Dan berkaitan dengan jenis makanan ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan hadisnya masih ikhtilaf tentang sahihnya juga ya hadisnya, di mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berbuka, berbukalah dengan rutab. Barang siapa yang tidak mendapatkan, maka berbukalah dengan kurma, artinya kurma kering. Barang siapa yang tidak mendapatkan, maka dengan air. Dengan air. Allah Ta'ala alam, hadis seperti ini dimaknai dengan dua makna. Makna yang pertama, sunnah mengikuti baginda Nabi SAW dalam jenis makannya. Artinya kalau Nabi SAW memakai kurma, ya sunnah kita memakai kurma. Tapi Nabi SAW menyebutkan ujung dengan air kalau tidak ada. Para ulama mengatakan berarti berbuka dengan apa saja yang itu relevan dengan puasa, ya seperti kita berbuka dengan yang manis gitu, itu bagian dari sunnah, bagian dari sunnah. Itu perlu dipahami begitu ya. Jadi tidak berarti kalau kita di Indonesia yang tidak punya kurma, kemudian bukanya dengan kolak gitu, atau bukanya dengan pisang gitu ya, atau dengan sejenis yang relevan itu tetap sunnah gitu. Tetap sunnah. Karena tentunya syariat itu tidak mentaklif dengan sesuatu yang tidak ada. Kemudian yang kedua, yang sangat penting ya, ini untuk tokoh-tokoh herbalis itu ya, yang terkadang bawa ayat, bawa hadis dengan pemahaman-pemahaman yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begini maksudnya. Kalau kita tahu bahwa kurma itu baik, tapi tidak selamanya dalam setiap saat bisa dikonsumsi baik. Madu adalah obat, tapi tidak setiap orang sakit cocok dengan madu. Kadarnya. Habatus sauda obat, tapi tidak setiap waktu orang sakit dengan habatus sauda. Dan ini juga perlu dipahami oleh kita yang berobat, apalagi sebagian penceramah-penceramah yang mengidobatkan sebagai herbalis gitu. Nah itu banyak keliru, karena kalau pengobatan itu harus uji klinik. Ya. Semua kan ada istilah 3J, jenis, jam, jumlah gitu. Jadi kalau antum bilang habatus sauda obat, tapi kadarnya berapa? Waktu meminumnya kapan? Kemudian orang sakit akan meminum obat, harus diagnosa dulu obatnya apa. Kan harus seperti itu. Adapun kita mengatakan kunyit obat, boleh kita mengatakan kunyit obat. Kita mengatakan habatus sauda obat, iya, gitu kan. Apalagi umpamanya yang terbaik menurut kedokteran makan buah dulu, kemudian makan nasi gitu. Kemudian pakai dalil ayat Al-Quran surah apa? Surah Al-Waqi'ah. Ya. Wa faqihatin mimma yashtahun wa lahmi thayrin. Apa ayatnya itu? Tiba-tiba lupa ya. Jadi ini perkara-perkara yang perlu dipahami oleh kita bersama ya itu. Ayat-ayat seputar yang terkadang dibawa-bawa gitu. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun. Bukti katanya bahwa buah dulu sebelum nasi. Katanya di sini sebutkan buah dulu sebelum daging. Nah, apa hubungannya, baunya bau apa gitu. Juga di sini menunjukkan mungkin memang kalau makan harus berurutan. Ya kita siangnya makan buah, sorenya makan nasi kan. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi para herbalis itu jangan memutar ayat-ayat Quran, kan Quran bukan buku kedokteran gitu ya.
Nah, walaupun mengisyaratkan tentang makanan halal, makanan ini gitu ya. Ya tadi sama. Jadi kalau antum kata dokter jangan terlalu banyak makan yang manis kurma, dikasihnya ini ya ikuti. Jangan mengatakan wah itu enggak benar. Kenapa? Kurma kan obat itu. Seperti apa? Madu obat. Tapi kalau gulanya 500 ya jangan makan madu kan itu. Benar enggak? Ya itu cara berpikir. Ya. Pokoknya kalau lebih sama ya. Ya. Jadi ada cocologi yang bahas tentang hari kiamat kan banyak juga cocologi gitu ya. Yang herbalis juga banyak yang cocologi gitu kan. Ayat Quran dicocok-cocok dengan apa ayat herbal gitu kan. Ada ayat herbal, ada hadis herbal gitu. Ya termasuk kan penelitiannya harus seksama ketika hadis ini betul itu umpamanya apakah betul kustul hindi yang seperti apa kustul hindi umpamanya gitu ya. Saya tidak berbicara spesifik. Atau berbicara tentang apa itu obat kejepit katanya pangkal apa kambing seperti apa ya harus dengan seksama. Jangan asal-asalan nanti antum berobat ya. Kalau berobat harus dengan diagnosa ya. Harus dengan diagnosa. Terus yang namanya obat itu bukan testimoni saja. Ya, antum harus paham ya tentang pengobatan testimoni. Pokoknya apa? Oh, banyak orang yang menggunakan ini udah sembuh. Itu jangan salah, jangan yang menggunakan obat itu sejak awal tidak sakit gitu. Dan sakitnya bukan itu sangat kan kalau apa mengkonsumsi obat atau pengobatan dengan testimoni, ponari juga kan ngejualin air banyak yang sembuh gitu kan. Apa antum akan seperti itu? Apa berobat dengan air? Yang ke dukun juga banyak yang sembuh. Datang ke dukun banyak yang sembuh. Artinya logika-logika ilmiah itu yang harus kita tegakkan dalam semua disiplin ilmu. Jadi dalam semua disiplin ilmu harus tegakkan ilmiah gitu ya. Udah cukup ya, masya Allah udah cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.